Tanpa kita sadari, karya fiksi merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam menentukan bagaimana kita bertindak di kehidupan nyata. Sosok pahlawan, putri, ataupun pangeran yang kita lihat dalam sebuah karya fiksi, seakan-akan kita jadikan sebagai seorang teladan, yang menunjukkan bagaimana kita seharusnya bertindak dalam kehidupan nyata. Cara penyajiannya pun beragam, dimulai dari sebuah karya tulisan, boneka yang digerakkan, lukisan yang digerakkan, hingga komputer yang diberdayakan. Bicara soal fiksi, tentu tidak akan pernah bisa lepas dari sebuah perusahaan yang bernama Pixar. Pixar merupakan sebuah perusahaan animasi yang telah menjadi raja di bidangnya. Karya-karyanya telah dinikmati hingga jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Namun, di setiap keberhasilan tentu akan selalu ada perjalanan. Dan keberhasilan Pixar bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Dibutuhkan dedikasi, pengorbanan, dan juga kerja keras yang hebat untuk bisa mencapai posisinya. Berawal dari sebuah mimpi besar, yang kemudian disatukan dalam sebuah kombinasi kekuatan dari sang seniman, ilmuwan, dan juga pebisnis, yang kemudian telah berhasil mengubah bagaimana cara kita menyajikan dan menikmati karya fiksi. Mari kita simak kisah Pixar. Kisah Pixar bermula pada tahun 1974 di sebuah institusi yang bernama New York Institute of Technology. Sang pendiri institusi bernama Alexander Schur memiliki sebuah ambisi yang besar untuk membuat film animasi komputer pertama di dunia. Ambisi tersebut muncul ketika ia melihat semua film animasi pada zaman tersebut masih ditayangkan dalam bentuk 2 dimensi dan masih menggunakan teknik yang sama selama puluhan tahun. Kedatangan teknologi komputer membuatnya berpikir bahwa ini sudah saatnya untuk film animasi dapat menggunakan teknologi tersebut. Ia pun menuangkan ambisinya dengan mendirikan sebuah lab komputer yang bernama Computer Graphic Labs. Di sana ia merekrut beberapa ilmuwan hebat termasuk Edwin Catmull dan juga Elvira Smith, yang dimana ternyata kedua ilmuwan ini juga memiliki ambisi yang sama dengan Alexander Schur. Di lab ini para ilmuwan melakukan begitu banyak percobaan dengan menciptakan teknologi baru yang sampai sekarang masih digunakan. Hingga pada akhirnya mereka mencoba untuk memproduksi film animasi komputer pertama yang berjudul The Works. Namun karena masalah keuangan dan biaya yang terlalu mahal, ambisi mereka makin lama makin pudar. Film The Works yang direncanakan akan ditayangkan secara versi lengkap kini hanya menjadi sebuah mimpi yang terbengkalai. Kegiatan produksi terpaksa di-stop dan The Works tidak pernah tayang secara versi lengkapnya. Di saat itulah seorang pria bernama George Lucas, sang pembuat film Star Wars, memberikan sebuah tawaran kepada Smith dan Catmull untuk masuk ke dalam salah satu divisi komputernya di Lucasfilm. Mereka pun langsung menerima tawaran tersebut, melihat kondisi lab komputer Schur yang makin lama makin memburuk. Tak lama setelah pindah ke Lucasfilm, mereka bertemu dengan seorang animator bernama John Lasseter. Sejak kecil, John memiliki mimpi untuk bekerja sebagai animator di perusahaan Disney. Setelah lulus dari Universitas California Institute of Art, ia pun langsung direkrut oleh perusahaan Disney dan berhasil mendapatkan pekerjaan impiannya. Di Disney, ia melakukan sebuah eksperimen untuk membuat animasi dengan menggunakan komputer. Karena senang melihat hasilnya, ia pun mengajukan proposal kepada Disney untuk membuat film animasi berbasis komputer yang berjudul Brave Little Toaster. Proyek tersebut akhirnya diserahkan kepada kepala studio bernama Ed Hansen. Namun ternyata Ed tidak suka dengan proyek itu. Karena pembuatan film animasi komputer ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini membuat Ed marah dan memutuskan untuk memecat John Lasseter.
Well, John, your project is now complete, so your employment with the Disney Studios is now terminated. Setelah dipecat, John memutuskan untuk bergabung dengan Lucasfilm bersama Catmull dan Smith. Kolaborasi tersebut ternyata memicu suatu ledakan inovasi yang sangat hebat. Mereka telah berhasil membuat sebuah software bernama Renderman yang kini telah digunakan untuk pembuatan film Avenger. Mereka juga berkontribusi dalam pembuatan visual effect di film Sherlock Holmes dan juga Star Trek. Namun tak lama kemudian, penjualan Lucasfilm tiba-tiba semakin menurun. Lucas pun terpaksa untuk memecah divisi komputernya, karena ia tidak sanggup membayar biaya pengeluaran yang terlalu mahal. Divisi komputer ini pada akhirnya menjadi sebuah perusahaan independen yang berdiri di luar Lucasfilm. Mereka pun memutuskan untuk memberi nama perusahaan tersebut dengan nama Pixar, yang mereka ambil dari nama komputer buatan mereka sendiri. Pixar sendiri berasal dari kata picture maker, yang kemudian disingkat menjadi Pixar. Keadaan pun semakin memburuk bagi perusahaan Pixar. Sebagai perusahaan yang berjalan secara independen, Pixar tidak akan bisa selamat jika tidak ada investor yang mau menyuntikkan dana. Smith dan Catmull terus berusaha untuk mencari investor, namun selalu berujung pada penolakan. Bahkan mereka harus menerima penolakan sebanyak 45 kali. Hingga pada suatu hari seorang pria bernama Steve Jobs, sang penemu dari perusahaan Apple dan juga Next, datang menemui George Lucas dan berkata, "Nama saya Steve Jobs, founder perusahaan Apple dan Next, tapi baru saja dipecat oleh Apple. Ingin berdiskusi dengan Anda terkait pembelian perusahaan Pixar." Yap, Steve Jobs membeli Pixar. Setelah negosiasi, tercapailah sebuah keputusan di mana Jobs akan membeli Pixar dengan harga $5 juta. Nggak sampai di situ aja, Jobs juga menyuntikkan dana tambahan kepada Pixar sebesar $5 juta, menjadikannya sebagai ketua direktur di perusahaan Pixar. Harapan pun kembali muncul bagi para pejuang mimpi di perusahaan Pixar. Pixar pada akhirnya berhasil kabur dari kematian. Di Pixar, para pejuang ini bekerja semakin keras. Mereka membuat inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan software Renderman miliknya, hingga membuat film animasi komputer pendek yang berjudul Luxo Junior dan juga Red Dream, yang berhasil mendapatkan penghargaan Akademi. Namun karena biaya pengeluaran yang terlalu mahal, Pixar masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Investasi Steve Jobs yang berjumlah $10 juta berujung pada keboncosan. Steve bahkan harus mengeluarkan uang sebesar $50 juta untuk memastikan agar Pixar tetap hidup. Demi mempertahankan perusahaan, Steve memutuskan untuk melakukan ekspansi bisnis. Dimulai dari menjual produk-produk iklan di TV, hingga menjual software Renderman ke perusahaan-perusahaan besar. Pixar pun juga mulai memproduksi film animasi pendek yang bersifat komersial. Film pendek itu berjudul Teen Toy, dan berhasil mendapatkan penghargaan Akademi sebagai film pendek terbaik. Oh, this is great, Joey. We did it. We'd like to thank the Academy for this great honor because it's the first time this award has gone to a computer animated film. Namun ternyata keadaan masih belum saja membaik. Sampai sekarang Pixar masih belum bisa menghasilkan keuntungan. Dan keuangannya pun semakin lama semakin memburuk. Pixar terpaksa untuk menjual beberapa asetnya dan memindahkan beberapa karyawannya. Steve Jobs mulai putus asa dan mulai berpikir untuk menjual Pixar ke perusahaan lain. Namun sekali lagi, harapan ternyata masih diberikan untuk perusahaan Pixar. Kesuksesan Teen Toy dalam memenangkan penghargaan Akademi membuat Disney tertarik untuk membuat kontrak kerjasama dengan Pixar. Disney menawarkan sebuah kontrak sebesar $26 juta untuk membuat 3 film animasi komputer berdurasi panjang. Mereka pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Membuat film animasi komputer merupakan mimpi mereka sejak awal memulai karir. Goal of this group has been to do an animated feature from the day I started. This was the holy grail of computer graphics.
to get to the point where you could do the feature film. Segala pengorbanan dan juga kerja keras yang telah mereka lalui pada akhirnya membuahkan sebuah kesempatan yang akan menjadi penentu apakah mereka akan berhasil atau gagal. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung bekerja untuk membuat filmnya yang pertama, yaitu Toy Story. Proses pengerjaan film ternyata tidak berjalan dengan mulus. Disney dan Pixar memiliki ketidaksamaan ide dalam menyusun kerangka cerita. Disney ingin agar cerita Toy Story ini dibuat dengan gaya cerita ala Disney. Sehingga Disney terus memantau proses penulisan skrip yang ternyata malah menghambat kinerja Pixar. Hasil skrip telah berulang kali diserahkan kepada Disney, namun hasilnya selalu jelek dan langsung ditolak. Pada akhirnya Peter Schneider, ketua dari fitur animasi perusahaan Disney, melakukan tindakan keras dengan menghentikan seluruh kegiatan produksi. Peristiwa ini adalah momen yang sangat kelam bagi mereka. This is the reel that we showed on Black Friday before we re-envisioned Woody's character. It's, it's bad. It's really bad. Untungnya sang pemimpin dari perusahaan Disney bernama Jeffrey Katzenberg memberikan kesempatan kepada Pixar untuk memperbaiki skripnya sekali lagi dalam waktu 2 minggu. Para anggota Pixar pun langsung merombak ulang dan menulis kembali skrip cerita dari film Toy Story. Namun kali ini mereka akan membuatnya dengan gaya cerita ala Pixar, bukan ala Disney. Dalam waktu 2 minggu mereka pun berhasil menyelesaikan skrip revisinya. Skrip revisi langsung diserahkan kepada Disney, dan ternyata Disney menyukainya. Kegiatan produksi pun akhirnya dilanjutkan. Namun karena keterbatasan teknologi pada tahun 90-an, Pixar harus kehilangan banyak sekali uang untuk membuat film Toy Story. Meskipun sudah mendapatkan dana dari Disney, pembuatan Toy Story tetap membutuhkan dana yang lebih banyak. Melihat ini, Steve Jobs mulai menganggap bahwa Toy Story akan menjadi sebuah proyek yang gagal. Untungnya pada tahun 1994, Steve mengubah pemikirannya ketika melihat proses pengerjaan Toy Story yang sudah hampir selesai. Ia sangat kagum melihatnya dan menganggap bahwa Toy Story akan menjadi suatu proyek yang bakal dikenang sepanjang sejarah. Ia bahkan mulai berencana untuk melakukan IPO pada perusahaan Pixar. Setelah melalui begitu banyak cobaan dan rintangan, Toy Story pada akhirnya ditayangkan di layar lebar pada tahun 1995. Menjadikannya sebagai film animasi komputer pertama di dunia. Semenjak ditayangkan, Toy Story telah mencetak keuntungan penjualan sebesar $350 juta dan telah berhasil mendapatkan begitu banyak penghargaan. Sebuah kesuksesan yang jauh di luar ekspektasi mereka. Beberapa hari setelah penayangan, Steve Jobs memutuskan untuk melakukan IPO pada perusahaan Pixar. Harga saham pun langsung melonjak naik, dari harga $22 per lembar saham menjadi $45 per lembar saham dalam waktu 1,5 jam. Investasi Steve Jobs yang pada awalnya boncos, pada akhirnya berhasil mendapatkan keuntungan sebesar $600 juta. Pixar telah berhasil membuat sebuah revolusi pada industri animasi, dan membuat sebuah inovasi baru dalam bagaimana kita menyajikan dan menikmati karya fiksi. Melihat masyarakat kita yang sekarang semakin memandang sukses hanya dalam bentuk cuan yang bersifat instan dan mudah, membuat kita semakin lupa akan fondasi penting dalam kehidupan, seperti pendidikan, ilmu, skill, pengetahuan, network. Semua beralih menjadi sesuatu yang bersifat instan dan mudah. Pixar tidak dimulai dengan tujuan untuk mencari cuan, melainkan dengan tujuan untuk memperindah cara penyajian suatu karya fiksi. Pixar tidak dibangun dengan cara yang instan dan juga mudah, melainkan dibangun dengan perpaduan antara ilmu, skill, pengetahuan, network, yang secara perlahan berhasil membangun perusahaan raksasa yang kita kenal dengan nama Pixar. Mari kita jadikan kisah Pixar sebagai contoh untuk kita bertindak dalam kehidupan nyata. Nama saya Kevin Tanjaya. Thank you for watching. This is an achievement that I hope everybody this year and possibly today takes a few minutes to just contemplate and feel pride in. There will be a second centenary of the invention of the motion picture 100 years from now. None of us will be here at that event, but hopefully there will be a lot of people here talking about how it's been 200 years since the invention of the motion picture. I think they will also be talking about how it has been 100 years at that time since the first computer-animated synthetic feature film premiered. Why we want to implement things in hardware and computer graphics is because the basic algorithms are very, very complex. And in order to get any work done in our lifetime, we have to get a speed up now and not wait for general purpose machines to finally catch up.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.